Kita ngaji surah Ali Imran dari ayat 50 sampai 54. Ini masih melanjutkan cerita atau isi dari ayat-ayat sebelumnya yang mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, bahwa Nabi Isa itu salah satu misi atau tugasnya musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya minat Taurat, dari apa yang ada dalam kitab Taurat, yang intinya yaitu ajaran la ilaha illallah, bahwa semua nabi syahadat tauhidnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Lah syahadat rasulnya yang berbeda, tergantung rasulnya siapa. Kalau umatnya Nabi Ibrahim, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Nabi Musa, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Lah kalau dalam konteks ayat ini, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah, bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Kalau di agama lain anggapannya beda. Kalau agama kita menganggap berkeyakinan dan harus yakin, mantap iman bahwa Nabi Isa itu adalah utusan, bukan anak. Wong Allah itu sifatnya lam yalid, enggak punya anak, enggak diperanakan, maka enggak mungkin Allah punya anak. Maka Isa itu utusan, bukan anak. Ini keyakinan agama kita. Kalau agama lain ya terserah, itu keyakinan mereka. Waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Waliuhilla, dan untuk menghalalkan, lakum untuk kalian, ba'dalladzi hurrima 'alaikum, sebagian yang diharamkan untuk kalian. Jadi tugasnya Nabi Isa selain membenarkan ajaran Nabi Musa, juga untuk menghalalkan, mengabarkan kehalalan sesuatu yang dulu dianggap haram. Karena beda nabi terkadang beda syariat. Contoh umpama, kalau umatnya Nabi Musa ajaran Taurat itu, kalau pelaku dosa besar, cara taubatnya bunuh diri. Serem ya. Seandainya umat sekarang pelaku dosa besar kok bunuh diri, mungkin udah habis kali ya. Ketika Nabi Musa akan berkholwat, kan menitipkan umatnya ke Nabi Harun. Nah ternyata begitu Nabi Musa pergi, ada Musa Samiri namanya, masuk membawa anakan sapi. Anakan sapi itu kalau orang Jawa pedet, kalau orang Sunda naon? Anakan sapi. Sapi anakan gitu. Kalau orang Jawa pedet. Nah, anakan sapi loh, sapi yang masih anak-anak. Lah dibawa di hadapan umat Nabi Musa, dan anakan sapi itu bisa ngomong. Lah umatnya Nabi Musa tergiur, nganggapnya bahwa wah ini loh yang patut untuk disembah. Akhirnya ketika Nabi Allah Musa pulang, ngelihat umatnya nyembah anakan sapi, Nabi Musa marah. Dalam kemarahannya itu turun ayat, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian dengan cara bunuh diri. Itu zaman Nabi Musa. Taubat baru diterima kalau itu dosa besar, kalau sudah
bunuh diri. Lah kemudian contoh lain, hari besarnya Nabi Musa dalam kitab Taurat itu hari besarnya hari Sabtu atau disebut hari Sabat. Kalau kita umat Islam hari besar mingguan per pekan kan hari Jumat. Nah mereka itu ada larangan kalau hari besar nggak boleh kerja, pokoknya full harus ibadah. Beda sama umat Islam, biar hari besar masih tetap boleh kerja. Hari Jumat ya tetap ada kerja, nanti jam 11:30 istirahat, sholat Jumat. Lah kalau mereka nggak boleh, tapi mereka ada yang nyolong-nyolong karena mereka mayoritas itu nelayan. Nyolong-nyolong akhirnya ikan, nangkep ikan entah dipancing maupun di jala ya boh lah. Udah dilarang untuk itu, mereka nyolong-nyolong akhirnya ketahuan sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga marah, kemudian turun ayat kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian umat-umat yang gak nurut itu jadi monyet. Lah kalau seandainya yang gak Jumatan jadi monyet, yang laki-laki loh ya, kalau perempuan kan gak wajib. Seandainya loh di Jakarta ini yang gak Jumatan tiba-tiba berubah jadi monyet, mungkin sepanjang jalan kita ketemu banyak loh ya. Ya, tapi itu syariat sudah gak berlaku. Contoh syariat lagi. Kalau juru zaman Nabi Musa itu syariat dalam kitab Taurat, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, maka sepertiga harta kita itu miliknya tamu. Jadi kalau ibu misalnya punya motor 3, kalau saya bertamu ke rumah ibu, itu motor yang 1 punya saya. Oh enak ya. Berarti kita tiap hari nggak usah kerja, nggak usah dagang, bertamu aja muter. Nah ya kalau yang punya kontrakan kan yang kita datengin. Tapi itu dirubah. Umat Nabi Muhammad hanya cukup hormati tamu, enggak sampai segitunya. Lah Nabi Isa itu salah satu misinya adalah wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Wa ji'tukum, dan saya akan datang kepada kalian biayatin, dengan membawa ayat, membawa tanda, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Tanda atau ayat itu bisa berupa mukjizat. Lah mukjizatnya Nabi Isa itu bisa dibaca di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-49 itu. Wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit yang zaman itu nggak ada yang bisa nyembuhin. Al-akmah wal abros. Akmah itu orang buta yang dari lahir. Dari lahir memang buta. Itu secara medis kan nggak bisa disembuhkan. Kalau orang yang terlahir normal, sehat, mungkin karena kecelakaan, kemudian dia buta, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau orang buta dari lahir nggak bisa secara medis. Tetapi Nabi Isa bisa. Wal abros, abros itu penyakit. Kalau zaman dulu itu, kalau orang kampung saya lepra itu. Apa ya kalau orang sini apa ya? Yang lama ininya pada protoli ujung jari ini. Bukan. Kalau orang kusta. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya lepra. Nggak tahu kalau orang Jakarta, orang lain apa naon nyebutnya. Iya kan, pokoknya lama-lama kalau nggak sembuh, ini kan pada merotoli kan ujungnya ini. Begitu ini lama-lama wajahnya memerah, kemudian ya udah selesai. Wa uhyil mauta, dan menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Itu termasuk biayatin mir rabbikum, tanda atau mukjizat dari Allah. Dan mukjizat itu biasanya disesuaikan dengan kondisi umatnya. Umat Nabi Musa itu rata-rata senangnya ilmu kesaktian. Maka Nabi Musa mukjizatnya ya kesaktian. Tongkat dilempar jadi ular. Terus tangan ini ditancepin ke batu, keluar air. Tongkat dilempar, laut kebelah.
Lah kalau Nabi Isa itu rata-rata umatnya demen ama ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ya tentang pengobatan. Sampai di ayat yang 49 itu wa uhyil mauta, menghidupkan yang mati. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa atiuni, aslinya nunnya itu ni panjang, dibaca panjang. Cuma karena termasuk bacaan mad ardhus sukun menjadi wa atiun. Takwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ku itu maksudnya Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi itu Tuhanku. Jadi Nabi Isa menyatakan bahwa dia bukan anaknya Allah, tapi dia utusan Allah. Maka menyebutnya Allah itu bukan bapakku, tapi Tuhanku. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka ibadahilah, atau maka sembahlah. Ini pernyataan Nabi Isa bahwa Allah itu Tuhanku, ya Tuhan kalian. Bukan bapakku, bukan, tapi Tuhanku. Lah nanti kalau bapakku lama-lama jadi kakekku, besanku, kebanyakan nanti Tuhannya. Hadza, inilah, ini tuh maksudnya nyembah Allah itu siratun, jalan mustaqimun, yang lurus. Ini doa yang mungkin dalam sehari lebih dari 50 kali kita mohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat aja yang wajib udah 17 kali ya, dalam 17 rakaat. Belum yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan lain-lain. Belum kalau ngaji, mulai dari awal sampai nanti selesai berapa kali kita baca Fatihah. Belum lagi kalau diundang tahlilan, diundang yasinan, Fatihah berulang-ulang. Lah di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Lah termasuk jalan yang lurus itu ya tadi fa'budu, nyembah kepada Allah. Kalau dulu dengan sekarang, dulu maksudnya itu umat Nabi Isa, tentu caranya beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad ya dengan cara bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Falamma, maka ketika ahassa Isa, Nabi Allah Isa mulai merasa, mulai timbul rasa curiga. Minhum, sebagian mereka, al-kufra itu kufur. Ketika Nabi Isa merasa bahwa sebagian umatnya Nabi Musa itu namanya kaum Bani Israel. Entah Israel yang sampai sekarang masih ada itu bukan, bawa alam. Sampai sekarang biar dimusuhi orang sejagat kok ya enggak kapok-kapok ya. Ketika Nabi Isa merasa bahwa ada sebagian umatnya yang akan membunuh Nabi Isa, karena Nabi Isa itu kan diincar mau dibunuh. Qala, maka Nabi Allah Isa mengumpulkan murid-muridnya, kemudian ia berkata, man ansori ilallah. Man, siapa? Ansori. Ansori kadang dipakai nama orang ya. Iya. Ansori itu artinya penolong. Siapa yang mau menolong, membantu aku, kata Nabi Isa, ilallah, untuk menyebarkan agama Allah ini. Berarti namanya Ansori itu artinya penolong. Qala, maka menjawablah al-hawariyun, orang-orang hawariyun. Hawariyun itu artinya murid-murid atau santri-santri Nabi Isa. Itu yang utama, itu ada 12 orang. Kalau Nabi Muhammad yang utama kan ada 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Kalau Nabi Isa itu murid-muridnya itu ada 12. Dan nama-namanya ya masih dipakai nama-nama orang Kristen sekarang. 12 murid itu ada yang namanya Andreas, Barnabas, Bartolomius, namanya susah ya, bukan nama bangsa kita. Matius, Filipus, Simon Petrus. Ini muridnya Nabi Isa loh. Cuman kan identik dengan orang-orang Kristen nama ini. Padahal ini ya nama orang Islam. Mereka ya yakin bahwa Tuhannya itu Allah. Ada namanya Tadius, ada namanya Yahya, ada namanya Yakub. Nah, yang namanya Yakub 2 orang, kemudian Yahuda, kemudian yang terakhir Yudas. Nah, itu murid-murid Nabi Isa. Ya, sampai sekarang itu kan dipakai untuk nama-nama baptis, nama-nama tokoh-tokoh agama Nasrani. Ya, yang kemarin heboh di itu ya. Qalal hawariyun, maka menjawablah orang hawariyun. 12 orang ini disebut dengan hawariyun. Hawariyun itu artinya orang yang setia, membela, membantu sampai mempertaruhkan nyawa untuk Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kami ini adalah yang menolong, membantu, menyebarkan agama Allah. Ya 12 yang namanya Andreas, Barnabas, Matius, Filipus, Simon Petrus. Ini kan jadi nama orang-orang agama lain. Amanna billah, dan kita beriman kepada Allah. Washhad, maka persaksikanlah bi anna, nah ini pernyataannya, bi anna, sesungguhnya kami ini muslimun, orang-orang Islam. Nah, tapi udah terlanjur dipakai agama lain, ya wis lah ben. Wis terlanjur gimana lagi? Padahal pernyataannya washhad bi anna muslimun. Ini yang kita yakini dalam agama kita. Ya tentu berbeda dengan mereka yang beragama lain. Yuk kita hormati. Wong ini keyakinan. Kemudian Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami udah beriman. Wis amantu billah, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan kepada Nabi Isa. Pokoknya ajaran Nabi Isa, pokoknya kami semua percaya bahwa Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu enggak punya anak, enggak punya istri. Itu ajaran Nabi Isa. Wattaba'nar rasul, dan kami ikuti utusan Allah, yaitu Isa. Faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang syahid. Ini doa dari kaum Hawariyun tadi dulu, 12 yang namanya Andreas, Bartolomius dan macam-macam itu tadi. Kemudian wa makaru wa makarullah. Makar. Pernah dengar kata makar? Makar itu orang yang merencanakan jahat untuk melakukan satu pembunuhan, itu namanya makar. Wa makaru, dan mereka merencanakan jahat untuk membunuh Nabi Isa. Tapi wa makarallah, Allah juga punya rencana lain. Wallahu, dan Allah khairul makirin, sebaik-baiknya yang punya rencana. Nah, orang-orang Yahudi Bani Israel itu kan berencana membunuh Nabi Isa. Nah, di antara 12 murid Nabi Isa itu tadi ada satu yang berkhianat, namanya Yudas. Murid yang paling bontot, murid yang paling muda, namanya Yudas Iskariot, itu berkhianat. Ia menunjukkan di mana tempat netapnya Nabi Isa.
Kayak film Joko Sembung itu loh, diuber-uber sama company sampai warga-warga ditanyain, kalau nggak jawab dibunuh. Nah, ketika mereka rata-rata bungkam nggak tahu menunjukkan tempatnya Nabi Isa, ada satu yang mau menunjukkan, jadi pengkhianat kan namanya, yaitu Yudas itu tadi. Nah kemudian ketika kalau bahasa sekarangnya tempat tinggal Nabi Isa ini dikepung sama pasukan Yahudi mau dibunuh, lah Allah punya rencana lain. Nabi Isa diangkat oleh Allah, nanti itu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-55. Nah, Nabi Allah Isa diangkat, kemudian yang Yudas itu wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Lah, dalam keyakinan agama kita, agama Islam, yang disalib kemudian disalib, dipasung, itu bukan Isa tapi Yudas. Yudas itu muridnya Nabi Isa yang hampir seumur dengan Nabi Isa dan mempunyai perawakan fisik hampir mirip dengan Nabi Isa. Lah akhirnya ketika Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka, itu nanti di ayat selanjutnya. Ya, yang dibunuh, yang ditangkap itu si Yudas tadi, yang pengkhianat itu tadi. Kan namanya senjata makan tuan. Ya dia yang berkhianat, justru malah dia yang ditangkap, akhirnya disalib. Ya sampai sekarang yang diyakini saudara kita yang beragama Nasrani bahwa Isa itu disalib. Tapi dalam keyakinan agama kita, Nabi Isa tidak disalib. Di sini letak perbedaan antara kita dengan saudara kita yang Nasrani. Bahwa Nabi Isa menurut dia disalib untuk nebus dosa, tapi bagi kita umat Islam, Nabi Isa itu tidak disalib. Ya ini perbedaan yang sampai kiamat kurang seminggu ya nggak bakalan akur. Wong beda ya kita dengan keyakinan kita, mereka ya dengan keyakinan mereka. Wong kita sudah diajarin lakum dinukum waliyadin. Wis bagi masih dalam hadis, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, di ayat berikutnya itu nanti ada keterangan hadis bahwa Nabi Isa itu akan turun, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat, sama kayak kita, umat Nabi Muhammad. Itu keyakinan kita. Mereka ya gak bakalan mau percaya. Ya wis terserah, wong lakum dinukum waliyadin. Yo mereka dengan keyakinan mereka, kita dengan keyakinan kita. Yang penting tidak saling kalau orang Jawa ngenyek, kledek. Ya wis biarin mereka keyakinan begitu, ya biar begitu. Yang penting mereka bahagia dengan keyakinannya lah ya. Dan kita ya dengan keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tolong ditandain Bu ya yang bawa ini. Takutnya nanti yang bawa pulpen ditandain ayatnya biar kita ngajinya bisa urut.